Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan tinjauan aktivitas pemasaran pada PT Garuda Food. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salih Salifah Mustakfirah dengan NIM 670 421 013. Perkenalkan, nama saya Dinda Nahda Nur Sabrina dengan nomor NIM 6704213046. Saya Ivan Aswanur Hafiz dengan NIM 6704213090. Perkenalkan, nama saya Algi Fari dengan NIM 6704210015. Nama saya Mirzairul Azwar dengan NIM 670 421 3115. Oke, masuk ke slide pertama, yakni profil perusahaan PT Garuda Food. PT Garuda Food Putra Putri Jaya adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1994, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak tahun 1979 oleh perusahaan melalui Tudung Putra Jaya, sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah, yang memasarkan produk kacang yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda atau Garuda Peanut. Selanjutnya ada visi, misi, logo, dan makna logo. Yang pertama ada visi. Visi perusahaan Garuda Food, yakni memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Adapun misinya, yakni kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Selanjutnya ada logo dan makna logo. Makna simbol bar adalah sebuah semangat berkreasi dan berinovasi tiada henti dari pribadi unggul untuk menjadi kehidupan bersama yang lebih baik. Simbol bar menampilkan komponen tanaman yang lebih mendekatkan makna Garuda Food sebagai perusahaan yang banyak memanfaatkan bahan baku dari tumbuhan. Selanjutnya ada lokasi objek observasi, juga beserta web perusahaan. Jadi lokasi kantor pusat PT Garuda Food ada di Jalan Bintaro Raya, nomor 10A, RT 4, RW 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ada juga di Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Juga website perusahaan, yakni www.garudafood.com. Boleh dilanjut. Baik, untuk bab kedua ada STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, demografi penjual produk kacang Garuda ditunjukkan untuk segala kalangan masyarakat. Targeting, kacang Garuda dipasarkan kepada masyarakat dari berbagai usia dan jenis kelamin. Positioning, PT Garuda memposisikan iklan produk sebagai market challenge, yaitu sebagai produk yang memiliki banyak inovasi baru. Strategi produk dari PT Garuda Food. Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan spesifikasinya. Garuda ada berbagai jenis kacang Garuda, salah satunya Garuda kacang kulit original, Garuda kacang kulit rasa bawang, Garuda kacang atom original, Garuda rosta rasa, Garuda jagung manis, dan masih banyak lainnya. Customer value hierarki produk perusahaan. Core benefit yang dapat dirasakan oleh pelanggan yaitu dapat memilih cemilan lebih banyak. Basic produk, harga yang ditawarkan sangat terjangkau untuk membuat semua kalangan dapat membelinya. Expected produk, memproduksi berbagai jenis cemilan dengan harga yang bervariasi. Potential produk, memproduksi kacang Garuda dengan berbagai macam varian baru.
Klasifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan terdapat dua klasifikasi, yaitu klasifikasi produk berdasarkan daya tahan dan wujudnya produk, dan klasifikasi produk berdasarkan siapa konsumen yang diproduksi oleh PT Garuda Food. Atribut produk perusahaan. Merek. Saat ini Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan tujuan merek terbuka, yaitu Garuda Yeri, Coklatos, Leo, Flevo, Pracis, dan Top Cheese. Jaminan dari PT Garuda Food. Beberapa jaminan yang diberikan PT Garuda Food seperti berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan pangan, kualitas, dan kehalalan produk. Pelayanan PT Garuda Food mengajak jajaran turun langsung untuk menyapa para pelanggan di beberapa lokasi. Untuk strategi harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan kisaran dari 15.000 hingga 269.000. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan saat akan menetapkan harga dengan melakukan analisis terhadap pesaing. Perbandingan harga produk pesaing. Semakin banyak produk makanan ringan yang ditawarkan kepada konsumen, maka semakin besar juga pesaing. Langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada biaya bahan mentah, kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Metode penetapan harga yang digunakan. Perusahaan menetapkan metode penetapan harga jual dengan dari biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk yang selanjutnya ialah strategi distribusi. Meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Yang pertama, manufaktur konsumen. Yang kedua, manufaktur pedagang eceran konsumen. Yang ketiga, manufaktur pedagang besar, pedagang eceran konsumen. Keempat, manufaktur agen pedagang besar, pedagang eceran konsumen. B. Saluran distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, antara lain PT Garuda Food memiliki jaringan hingga ke 20 negara dan sudah melakukan penjualan online. Untuk yang selanjutnya, pertimbangan dalam memilih saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang efektif dan mendorong penjualan PT Garuda Food ialah yang pertama, pertimbangan pasar, yang kedua, pertimbangan produk, yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Untuk yang selanjutnya, panjang dan lebar saluran distribusi. Terdapat 3 saluran distribusi, yaitu wall area, pedagang besar, retailer, pedagang eceran, dan penjualan online atau e-commerce. Selanjutnya ada strategi pemasaran terpadu. Yang pertama, jenis strategi komunikasi pemasaran yang digunakan. PT Garuda Food menggunakan strategi komunikasi pemasaran, event, dan experience, seperti membuat campaign. Yang kedua, alasan pemilihan strategi komunikasi pemasaran. PT Garuda Food ingin melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, terdapat mekanisme pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang digunakan. PT Garuda Food menggandeng e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagai penyesuaian era digital dalam kegiatan promosi. Dan yang terakhir, terdapat dampak dari strategi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan. Dapat dipertahankan produk untuk selalu diminati konsumen. Terakhir, kesimpulan. Dalam laporan tinjau aktivitas pemasaran pada PT Garuda Food, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Garuda Food menjalankan berbagai strategi untuk aktivitas pemasarannya. Berikut 5 strategi yang diterapkan perusahaan PT Garuda Food. Pertama, segmenting, targeting, dan positioning. Dalam penetapan segmenting, targeting, dan positioning, penjualan produk kacang Garuda ditujukan untuk pada masyarakat segala kalangan di negara maju maupun negara berkembang. 2. Strategi produk. Strategi produk kacang Garuda setidaknya memiliki 5 strategi, yaitu core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potential product. 3. Strategi harga. Dalam menetapkan harga, PT Garuda Food menentukan beberapa strategi, yaitu melihat keinginan konsumen, melihat harga persaingan, menghitung biaya bahan baku dan produksi.
Keempat, strategi distribusi. Untuk menjalankan distribusi, produk perusahaan kacang Garuda memiliki banyak saluran distribusi, seperti wholesaler, retailer, dan penjualan online. Terakhir, kelima, strategi komunikasi pemasaran terpadu. Ada banyak cara untuk mengkomunikasikan produk kacang Garuda. Salah satunya ialah melakukan strategi komunikasi pemasaran event dan experience, seperti membuat campaign produk yang unik dan kreatif. Strategi open collaboration juga dilakukan Garuda Food dengan menggandeng partner global yang telah sukses dan mengembangkan merek, contohnya seperti merek Bagel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.